warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas K04. Kami ingin menjelaskan terkait penentuan volume benda pejal dengan irisan penampang sejajar. Perkenalkan, saya Najwa Salsabila dengan NIM 160252988. Perkenalkan, nama saya Cahaya Solih Sumurangkir dengan NIM 160252444. Perkenalkan, nama saya Naufal Albara Hermawan dengan NIM 160252232. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakadur Hisham dengan NIM 1602548. Perkenalkan, nama saya Kamilia Aisyah Syukma dengan NIM 1602524. Perkenalkan, nama saya Frina Lydia Putri Saragi dengan NIM 160256160. Selamat menyaksikan. Hai Elin. Hai Awa. Kamu lagi ngapain, Lin? Aku lagi minum. Oh, kamu minum apa sih itu? Ini minum teh gitu. Oh, teh. Kalau kamu minum ini, volumenya berapa deh tadi pas kamu minum? Kayaknya 500 deh. Emang tapi kamu tuh yakin banget gak sih kalau ini tuh volumenya 500? Sebenarnya nggak yakin sih, soalnya ini kan ada bengkok-bengkoknya gitu. Iya. Nah, sebenarnya ya, mau aku kasih tahu aja nih. Kalau volume dari benda ini atau minuman ini, itu tuh pasti ada nggak pas 500 mili. Gitu. Nah, di sini kita mau ngejelasin terkait gimana sih cara perhitungan untuk mencari hampiran volume minuman yang tadi udah diminum Elin ini dengan menggunakan integral dan irisan penampang sejajar. Oke deh Awa. Baik, kali ini kami akan menjelaskan mengenai perhitungan volume benda atau botol yang kami pilih dengan metode irisan penampang sejajar. Sebelumnya kami menggunakan suatu aplikasi untuk menentukan fungsi yang membatasi daerah-daerah dari botol yang kami pilih ini. Botol tersebut kami ibaratkan sebagai suatu bangun datar dan kami bagi-bagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah A, daerah B, dan daerah C, di mana daerah A ini dibatasi oleh fungsi fx, daerah B dibatasi oleh fungsi gx, dan daerah C dibatasi oleh fungsi hx. Selanjutnya kita akan menentukan volume daerah A. Yaitu pertama-tama kita membagi daerah A ini menjadi bagian-bagian kecil yang akan kita rotasi terhadap sumbu X yang akan membentuk suatu lingkaran. Kemudian untuk menentukan volume dari daerah A ini kita menggunakan metode cakram, yaitu dengan mengintegralkan luas daerah A yang kita tentukan sebelumnya. Pertama-tama, kita menentukan luas daerahnya. Karena luas daerahnya itu merupakan suatu lingkaran, sehingga kita menggunakan rumus PR kuadrat. Dan kita akan menentukan jari-jarinya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengurangi ini garis di atas daerah A, yaitu fx, dengan garis di bawah daerah A, yaitu ketika Y sama dengan 0. Sehingga didapatkan R sama dengan Fx, yaitu R sama dengan minus 0,13x kuadrat ditambah 1,638x dikurang 1,8597. Kemudian jari-jari tersebut tinggal kita substitusikan ke dalam rumus luas daerahnya, didapatkan luas daerah A sama dengan pi dikali 0,0169x pangkat 4 dikurang 0,42588x pangkat 3 ditambah 3,1666566x kuadrat dikurang 6,0923772x ditambah 3,4584809 cm kuadrat. Kemudian untuk menentukan volume dari daerah A tersebut, kita tinggal mengintegralkan luas daerah A-nya itu sendiri. Dan didapatkan rumus volume daerah A sama dengan integral 1,5 sampai 7,8 dari LADX. Dan didapatkan hasil akhir dari volume A-nya itu sendiri yaitu sebesar 140,2736168 cm kubik. Untuk menentukan volume daerah B, sama dengan menentukan volume daerah A. Kita akan membagi daerah B ini menjadi bagian-bagian kecil dan akan kita rotasi dengan sumbu X, kemudian akan kita integralkan, atau kita menggunakan metode cakram untuk menentukan volume daerah B ini. Sama seperti sebelumnya, kita menentukan R-nya atau jari-jarinya daerah B itu sendiri dengan mengurangi ini garis di atas daerah B dengan garis di bawah daerah B, yaitu ketika Y sama dengan 0.
dan didapatkan jari-jarinya sama dengan 0,02 X kuadrat dikurang 0,528 X ditambah 6,0848. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus luas daerah B, yaitu karena luas daerah yang tadi itu, karena kita rotasi terhadap sumbu X, sehingga akan membentuk suatu lingkaran. Sehingga rumus luas daerahnya ini, kita menggunakan rumus luas lingkaran. Dan didapatkan luas daerah B sama dengan Pi dikali 0,0004 X pangkat 4 dikurang 0,02112 X pangkat 3 ditambah 0,5227176 X kuadrat dikurang 6,4255488 X ditambah 37,024790104 cm kuadrat. Dan untuk menentukan volume dari daerah B-nya itu sendiri, kita tinggal mengintegralkan luas daerah yang kita hitung sebelumnya, yaitu volume daerah B sama dengan integral 7,8 sampai 18,9 dari LB/dx. Dan didapatkan volume akhir dari daerah B-nya ini sebesar 275,7157318 cm kubik. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai volume daerah C, yaitu yang berada di sini. Ini adalah perhitungannya. Kemudian, daerah C ini diputar terhadap sumbu X, sama seperti dua daerah sebelumnya. Bagian atas dari daerah C, yang ini dibatasi oleh fungsi linear, yaitu Hx sama dengan negatif 0,2012 X ditambah 7,05. Sedangkan bagian bawahnya dibatasi oleh garis Y sama dengan 0. Kemudian untuk batas kiri dan kanannya berada pada X atau A sama dengan 18,9 dan X atau B sama dengan 21,5. Untuk mencari volumenya, kita pakai metode cakram sehingga luas penampangnya adalah LC Pi HX kuadrat, kemudian mendapatkan hasil akhir seperti yang tertera pada dokumen ini, yaitu Pi 0,04048144 X kuadrat dikurang 2,83692 X ditambah 49,7025 cm kuadrat. Baik, selanjutnya adalah setelah fungsi luasnya diintegralkan dari 18,9 sampai 21,5, kita mendapatkan nilai integral sebesar 23,237675. Maka volume dari daerah C adalah Vc sama dengan 73,00330938 cm kubik. Selanjutnya adalah volume total botol. Volume total botol kita dapatkan dari volume A ditambah volume B dan ditambah volume C, yang dimana penambahannya adalah 140,27 dan sebagainya, ditambah 275,7 dan sebagainya, ditambah 73,00 dan sebagainya. Sehingga kita menemukan V total sama dengan 488,992658 cm kubik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan dari soal nomor 2 bagian A dan bagian B. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rumus dasar dari usaha. Jadi, usaha memiliki rumus yaitu integral dengan batas atas yaitu Y awal dan batas bawah yaitu Y akhir. Dengan gaya yang bekerjanya adalah gaya fluida dan dy merupakan jarak. Dan di sini itu jaraknya sangat kecil. Sehingga bila kita substitusikan gaya fluida pada rumus usaha, maka akan didapat integral rho dikali G dikali AY dikali H sedot dikurangi Y dy. Di mana gaya fluida yang kita pakai itu merupakan fungsi turunan dari gaya berat. Lalu, H sedot itu sendiri merupakan ketinggian di mana permukaan air itu disedot. Sementara Y itu merupakan tinggi dari permukaan air pada botol. Kita masuk ke bagian A. Pada bagian A, terdapat pertanyaan, yaitu
Usaha ketika air sebanyak 100% dari total volumenya disedot tepat dari atas botol hingga tersisa 0% dari volume botol. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari terlebih dahulu nilai dari Y awal, Y akhir, Rho, G, AY, dan H sedot. Untuk Y awal atau ketinggian air awal didapat 0,215 meter, sedangkan di akhir didapat 0 meter. Untuk massa jenis, kita menggunakan massa jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik, sementara gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Untuk AY atau luas dari botol ini didapat 23,2558139534 cm persegi, atau bila dikonversi ke meter menjadi 0,0023258139534 meter kuadrat. Untuk hasil itu sendiri, hasil didapat melalui penjelmahan dari H botol ditambah ketinggian di mana air itu disedot. Pada kasus nomor A, air disedot dari ketinggian 5 cm di atas botol, sehingga H botol itu akan ditambahkan 0,05 meter bila 5 cm-nya dikonversi ke meter untuk mendapatkan H sedot. Oleh karena itu, H sedot itu adalah 0,215 ditambah 0,05 sama dengan 0,265 meter. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Untuk bagian yang tidak diintegralkan bisa dipisah keluar, sementara bagian diintegralkan tetap di dalam. Bagian yang diintegralkan itu adalah H sedot dikurangi Y. Lalu kita masukkan semua nilainya ke dalam rumus. Setelah itu didapat hasil dari perkalian Rho dikali G dikali AY adalah 23,2558. Sementara itu, hasil dari integral H sedot dikurangi Y adalah H sedot dikali Y dikurangi setengah Y kuadrat. Karena terdapat batas atas dan batas bawah, kita harus substitusikan ke Y-nya sehingga didapat 23,2558 dikali 0,265 dikali 0,215 dikurangi setengah dikali 0,215 kuadrat yang akan menghasilkan 0,7875. Jadi, pada bagian A, usaha ketika air sebanyak 100 meter disedot dari ketinggian 5 cm di atas botol hingga tersisa 0% adalah 0,7875 joule. Pada bagian B, terdapat pertanyaan usaha ketika air sebanyak 75% dari total volumenya disedot tepat dari atas botol hingga tersisa 25% dari volume botol. Sama seperti pada bagian A, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai dari awal, ya akhir, Rho, G, H sedot, dan AY. Tetapi pada bagian B, air akan disedot ketika volumenya 75% hingga 25%, sehingga pada bagian di awal kita harus mengalihkan ketinggian dari botol yaitu 0,215 dengan persentasenya yaitu 75%, sehingga didapat 0,16125 meter. Sedangkan pada Y akhir, kita harus mengalihkan 0,215 dengan 25% atau 0,25 sehingga didapat 0,05375 meter. Untuk Rho, G, dan AY nilainya akan sama, tetapi untuk H sedot karena kita menyedot airnya tepat di permukaan botol, maka H sedot itu akan sama dengan H botol yaitu 0,215 meter. Lalu kita bisa masukkan ke rumusnya, lalu kita bisa menguraikan dengan mengeluarkan bagian yang tidak usah diintegralkan dan bagian yang diintegralkan. Lalu seperti biasa, masukkan nilai-nilai yang sudah didapat. Setelah itu didapat hasil perkalian dari Rho kali G dan A itu adalah 23,2558, sedangkan hasil integral dari H sedot dikurangi Y adalah 0,215 dikali Y dikurangi setengah Y kuadrat. Karena integral ini memiliki batas atas yaitu 0,16125 dan batas bawah yaitu 0,05375, maka kita kerjakan bagian integralnya sehingga didapat 0,021668 dikurangi 0,010112 yang nantinya akan menghasilkan 0,011556. Lalu 23,2558 dikalikan dengan 0,011556 sehingga menghasilkan 0,26875. Jadi, usaha yang diperlukan untuk menyedot air dari volume sebanyak 75% hingga 25% adalah 0,26875 joule. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan hasil perhitungan kami di usaha yang C dan galat percobaan. Usaha yang C ini kita mencari usaha yang diperlukan untuk menyedot air dari 50% dari total volumenya hingga tersisa 25% yang disedot dari ketinggian 5 cm di atas tutup botol. Data yang diperlukan yang pertama ada Y awal, Y akhir, lalu Rho air, terus percepatan gravitasi dan H sedot dan luas penampang. Y awalnya kita memakai
Y awalnya yaitu 0,50 dikali 0,215. Di sini kita memakainya dengan satuan meter. Jadi ketinggian botol pun juga harus diganti menjadi meter. Hasilnya jadi 0,1075 meter. Ya akhirnya yaitu 0,25 dikali 0,215 yaitu 0,05375 meter. Lalu rho yang dipakai yaitu rho air yaitu 1000 kg per meter kubik. Lalu percepatan gravitasinya yang kita pakai yaitu 10 meter per second kuadrat. Ketinggian sedotnya yaitu ketinggian botol ditambah ketinggian sedotnya yaitu 0,215 plus 0,05 yaitu 0,265. Lalu untuk luas penampangnya 23,2558139,534 cm kuadrat yang diubah menjadi meter kuadrat. Lalu data-data yang di atas ini kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Rho dan G dan luas penampang ini dapat dikeluarkan dari integralnya. Sehingga jika dikalkulasikan 1000 kali 10 dikali 0,023 sekian, didapatkan hasilnya 23,2558. Lalu yang untuk integralnya, kita mengintegralkan 0,265 dikurang Y. Dan didapatkan hasil integralnya 0,265Y min setengah Y kuadrat. Lalu untuk batas atas, Y awal atau Y akhirnya, tinggal disubstitusikan saja ke dalam 0,265Y min setengah Y kuadrat ini, dan 0,1075 saat disubstitusikan didapatkan hasilnya yaitu 0,022709375. Sedangkan 0,05375 saat disubstitusikan yaitu hasilnya 0,012799217875. Semua ini kita kalkulasikan dan didapatkan hasilnya 0,230492 Joule. Jadi kesimpulannya di bagian C ini, usaha yang diperlukan untuk menyedot air dari ketinggian 50% hingga 25% volume botol dari ketinggian 5 cm di atas tutup botol yaitu 0,230492 Joule. Lalu selanjutnya yaitu galat percobaan. Galat percobaan ini yaitu galat yang kita didapatkan dari hasil volume yang kita dapatkan. Volume percobaan yang kita dapatkan yaitu 488,992658. Sedangkan volume teoritisnya yaitu 500 mili. Lalu tinggal dikalkulasikan saja 488,992658 dikurang 500 per 500 dimutlakan dan dikali 100% yaitu didapatkan galatnya 2,2014684%. Sekian. Berdasarkan pada percobaan pada mini project matematika ini, dapat dibuktikan bahwa hampiran irisan penampang sejajar dan metode integral dapat menentukan perkiraan atau estimasi dari benda yang dapat kita temui sehari-hari. Pada percobaan ini, kami menggunakan botol dengan lekukan yang tidak sederhana. Dari situ, kita mendapatkan volume estimasinya sekitar 488,99 cm3, yang dimana untuk volume teoritisnya yang tertera pada kemasan yaitu 500 mili. Didapatkan bahwa galatnya sekitar 2,201%. Selain itu, untuk usaha dari 3 kondisi yang kita uji, ditemukan bahwa semakin besar volume awal yang kita sedot atau semakin tinggi posisi penyedotan, maka usaha yang dibutuhkan semakin besar. Pada kondisi percobaan ini, kondisi penyedotan dari 100%, volume awalnya 100% hingga 0% membutuhkan usaha yang paling besar, yaitu sekitar 0,7875 Joule. Sekian dari kami, terima kasih.